Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam Rehat, Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, tuntun dan sertai kami untuk memahami firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dalam nama Yesus berkati dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai kuat dalam iman Kristen. Kuat dalam iman Kristen. Mari kita akan lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Siapa di antara kita yang tidak pernah menghadapi persoalan dan masalah? Ada 3 hal yang sering menggoda kita. Pertama adalah dunia. Gemerlapan dunia, menariknya dunia, situasi dunia, bahkan sering menawarkan kepada kita untuk kita lihat melalui mata jasmani kita. Dan kemudian mempengaruhi hati kita atau mungkin perasaan kita. Dan kemudian kita jatuh dalam dosa dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan. Itu tantangan pertama. Yang kedua, dalam hidup kita sering digoda oleh nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri. Setelah kita melihat sesuatu yang begitu indah menurut pemikiran manusiawi kita, kemudian nafsu kita bergerak, nafsu kita kemudian menghadapi gejolak, dan saat itulah kita melakukan dosa. Karena kita didorong oleh nafsu kita. Yang ketiga adalah karena kuasa setan, kuasa roh-roh gelap, yang sering menawarkan sesuatu yang kelihatannya indah, yang sering menawarkan segala sesuatu supaya kita kemudian tidak siap untuk diproses oleh Tuhan dalam kehidupan ini dan kita jatuh. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya kepada kita, bagaimana ketika kita menghadapi persoalan itu, bagaimana kita mensikapi persoalan itu, letaknya ada di mana? Ada ketika kita kuat dalam iman Kristen kita. Siapa yang berkata saya Kristen, artinya kita pengikut Kristus. Kristus kecil, artinya orang yang menunjukkan bagaimana karya Kristus, orang yang menunjukkan bagaimana sifat-sifat Kristus, orang yang menunjukkan bagaimana pribadi Yesus dalam kehidupannya. Itu Kristen. Jadi kalau orang Kristen, dia hanya KTP, tetapi perilakunya masih amburadul, perilakunya masih tidak karuan, perilakunya tidak mengasihi sesama, perilakunya tidak sabaran, perilakunya tidak menunjukkan kehidupan sebagai bagaimana Yesus mengajar kita. Kekeliruan yang besar. Kekristenan tidak menjadi contoh. Hari ini saya akan berikan paling tidak ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan dari Roma pasal 1 ayat 16. Yang pertama adalah apa yang membuat saya tahan dan kokoh dalam iman saya kepada Yesus. Yang pertama adalah Injil adalah kekuatan Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat
yang ke-16 tadi dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah. Itulah yang membuat saya kuat. Siapakah Injil? Injil sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Injil adalah kabar sukacita, dan kabar sukacita, kabar keselamatan itu ada di dalam Yesus. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan Saudara percaya kepada Yesus, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Injil, dan Dia adalah kekuatan Allah. Dengan mempercayai Yesus, berarti ada pengharapan. Dengan mempercayai Yesus, berarti ada jalan keluar. Dengan mempercayai Yesus, berarti ada kekuatan di saat menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup kita. Saya mau tanya, persoalan apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu hari ini? Persoalan rumah tanggamu? Persoalan dengan anak-anakmu? Persoalan dengan sekolahmu, kuliahmu, persoalan dengan skripsimu, persoalan dengan tesismu, persoalan dengan disertasimu. Hari ini percayalah kepada Injil yang adalah kekuatan Allah. Kalau bersama dengan Allah, pasti kita akan bisa menghadapi segala persoalan dengan tetap sukacita. Itu yang pertama. Di sana dikatakan dengan jelas kepada kita, maka kita harus yakin. Kita dapat mengatasi persoalan dan masalah kita kalau kita yakin. Yakin apa? Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bahwa Yesus adalah kekuatan Allah. Yesuslah yang memberikan kuasa, memberikan tuntunan, memberikan power dalam setiap kehidupan dan pekerjaan kita. Ketika kita memiliki Yesus, maka kita ada kekuatan. Ketika kita memiliki Yesus, maka kita ada kemenangan. Ketika kita memiliki Yesus, maka kita ada kemerdekaan. Ketika kita memiliki Yesus, disitulah Allah yang akan bekerja dengan kekuatannya melalui kita untuk kita mampu menghadapi segala sesuatu. Tetap yakin. Dan di kalimat yang berikutnya dikatakan, kita harus kokoh berpegang kepada Injil. Artinya jangan berbalik di luar Injil. Jangan kita mudah ditarik oleh hal-hal yang kelihatannya secara sekilas begitu menarik, yang kelihatannya bisa memberikan harapan, tetapi sesungguhnya menjatuhkan kita, menghancurkan masa depan kita, menghancurkan daripada iman kita. Tetap berpegang pada Injil, karena Injil kekuatan Allah. Dan hari ini, siapa di antara kita yang mau meninggalkan Injil? Siapa yang mau meninggalkan Yesus? Bertobat. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Yesus. Terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Berpegang pada Dia, karena Dia adalah kekuatan Allah. Yang kedua, dari bacaan kita, Roma pasal 1 ayat 16, di sana menyatakan Injil menyelamatkan orang yang percaya. Injil apa? Menyelamatkan orang yang percaya. Saudara percaya enggak hari ini? Kalau sudah percaya, saudara diselamatkan. Saudara ingat bagaimana ketika malaikat datang kepada para gembala di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 berkata begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dengar ini, kesukaan besar. Kesukaan besar itu siapa? Yesus yang adalah Injil. Untuk apa? Seluruh bangsa, apapun etnismu, apapun sukumu, dimanapun engkau berada, apapun warna kulitmu, apapun jenis rambutmu. Ketika engkau terima Yesus, engkau terima kesukaan besar. Dia adalah Injil yang menyelamatkan engkau. Kemudian berikutnya dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Alkitab jelaskan yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan yang diurapi, yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Jadi Injil itu dapat menyelamatkan manusia. Sudah dijanjikan oleh para nabi, tetapi sekaligus malaikat pun menyatakan kepada para gembala yang sedang di dalam ketakutan, yang tidak memiliki pengharapan, orang yang terpinggirkan, tetapi ketika malaikat datang mengubah dia menjadi orang-orang yang berani menghadapi situasi, orang yang berani menghadapi proses hidup, orang yang berani sekalipun tantangan begitu besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau hari ini belum selamat, kalau engkau hari ini belum mendapatkan kepastian keselamatan, terima Yesus. Yesus adalah Injil yang menyelamatkan hidup manusia. Tapi yang percaya, kalau tidak percaya,
saudara tidak akan selamatkan. Jangan tinggalkan Yesus yang sudah percaya. Dan kalau engkau belum percaya, terima Yesus. Karena Alkitab jelas, Injil jelas, Dia adalah menyelamatkan orang yang percaya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Roma pasal 1 ayat 16. Mengapa kita harus berpegang teguh pada iman kita, kepada Kristus? Yang ketiga adalah Injil tidak membeda-bedakan siapapun kita. Saudara, di dalam ayat tadi, Roma pasal 1 ayat 16, ada kata baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dua bangsa yang disebut. Hari ini saya mau kasih tahu. Ini membuktikan bahwa Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang Israel. Yesus datang bukan hanya menebus orang Yahudi. Tetapi Yesus untuk segala bangsa. Ketika Israel menolak, ketika Yahudi menolak, bukan berarti Tuhan gagal. Tuhan pakai bangsa-bangsa lain yang kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka diselamatkan. Maka kemudian ada ayat Alkitab yang terdahulu menjadi terkemudian. Tetapi yang terkemudian menjadi terdahulu. Mungkin saat ini saudara bukan bangsa Israel, bukan orang Yahudi, bukan umat pilihan menurut pemahaman secara teologis. Tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau umat pilihan. Engkau imamat yang rajani. Engkau orang-orang yang disiapkan oleh Tuhan untuk menerima masa depan, pengharapan yang kekal itu. Hari ini, sebelum saya mengakhiri khotbah saya, renungan saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau engkau saat ini sedang menghadapi kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan dalam hidupmu, kalau engkau saat ini sedang menghadapi penderitaan yang begitu berat, kalau engkau saat ini sedang menghadapi kondisi anak-anakmu yang belum selesai dan membutuhkan uang kuliah, membutuhkan uang sekolah, dan saat ini engkau sedang mencari pekerjaan dan kalau belum mendapatkan sesuatu yang pas untuk passionmu, untuk apa yang saat ini kau gumuli, jangan menyerah. Tetap kokoh dalam imanmu kepada Kristus, karena Dia sanggup untuk memberikan jalan keluar buat Bapak, Ibu, dan Saudara, termasuk anak-anakmu. Hari ini saudaraku, ketika engkau sedang gagal dalam hubungan pribadi dengan seseorang yang mungkin itu pacarmu, saya mau kasih tahu, ada rancangan Tuhan yang terbaik. Mungkin itu bukan milikmu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di kemudian. Oleh karena itu, jangan putus asa. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat engkau, buat masa depanmu, buat pasangan hidupmu. Kalau engkau saat ini sedang menghadapi persoalan yang menyedihkan hatimu, karena doamu belum dijawab oleh Tuhan, mungkin engkau sedang menghadapi kondisi tidak peka dengan suara Tuhan. Tetapi mungkin engkau sedang memaksakan akan apa yang menjadi kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Hari ini dengar, Tuhan tahu yang terbaik pada engkau. Maka saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, tunduk kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, serahkan kepada Dia seperti Yesus menyerahkan. Biarkanlah semuanya ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan. Kehendak Bapa, kehendak Tuhan dalam hidupmu yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini sedang dalam kondisi engkau mengalami kelelahan, seperti tidak ada orang lain yang siap menolongmu. Engkau saat ini mungkin ogah-ogahan dan males-malesan untuk kemudian bersekutu, beribadah. Hari ini saya mau kasih tahu, kekuatan yang bisa memberikan kekuatan kepadamu hanyalah Tuhan. Jangan engkau pernah kendor untuk kemudian tidak ibadah. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil yang menyelamatkan. Karena Injil lah yang memberikan harapan buat kita. Yang tidak pernah membeda-bedakan engkau. Terima Dia. Tetap kuat imanmu di dalam iman Kristenmu. Tetap kuat imanmu di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu sia-sia. Hari ini kami berdoa, supaya Tuhan kuatkan untuk setiap jemaat-Mu yang mendengar renungan hati sehat ini. Mereka disehatkan, mereka dikuatkan persoalannya. Tuhan Kau campur tangan dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, yang pada akhirnya Tuhan
mereka tetap setia kepada Engkau. Saat ini sedang apa yang terjadi dalam masalah mereka dalam keluarga, Tuhan Kau campur tangan memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Tuhan menuntun dan menyertainya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.